Kamera action, oke. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Donyo. Dan kali ini kita the special guest. Dan ini spesial. Sebelumnya kita ucapkan congratulations, selamat buat Ibu Susi. Mbak Susi ya, Mbak Susi atau Ibu Susi. Dimana ya saya ucapkan selamat atas pernikahannya. Dan alhamdulillah juga visanya sudah turun. Visanya udah turun dan menginjak petualangan yang baru ya. Petualangan baru, level yang baru. Nah, kita akan coba kulik, kita akan coba tanya perjuangannya itu sampai sejauh mana gitu. Perjuangannya sejauh mana? Perjuangannya untuk sampai di titik ini. Kita bukan persoalan dalam kehidupan itu pasti ada kesuksesan dan keberhasilan. Tapi dari kesuksesan itu kita belajar susahnya itu bagaimana, perjalanannya itu seperti apa. Karena itulah yang menjadi pembelajaran. Kata orang bijak bilang bahwa kita belajar dari kesalahan orang lain, maka itu orang bijak. Tapi kalau orang pintar, dia belajar dari pengalamannya dia sendiri, agak lebih mahal. Tapi orang bodoh bilang, orang bodoh berbicara itu bukan salah saya. Jadi orang bodoh itu selalu akan bilang bukan salah saya, karena dia tidak mau belajar atas kesalahan orang lain. Oke, kita mulai saja. Silakan bojoku, kamu mau nanya apa? Rene. Kamu rodo Rene. Nah, oke. Yes, kamu nanya apa? Oke, banyak yang bertanya Mbak ya. Iya. Proses untuk mau menikah di Hong Kong itu persyaratan yang disiapkan itu apa aja? Persyaratan menikah di Hong Kong yaitu paspor, visa, sama KTP Hong Kong ID. Syarat iya. Untuk menikah ya? Iya, untuk menikah. Sama surat izin orang tua? Bukan, status single. Iya kan? Single atau janda. Ya kan, kita punya dua status ya, single atau janda. Kalau single otomatis menggunakan KTP Indonesia. Iya. Statusnya masih single kayak gitu ya. Nah, itu harus ditranslate dalam bentuk bahasa Inggris kayak gitu. Kalau janda otomatis ada surat sertifikat surat cerai atau surat janda. Nah, surat jandanya itu harus ditranslate dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, syarat untuk menikah itu hanya itu aja. Dan pasangan ya, Mbak ya? Iya, pasangan yang sehat walafiat. Pasangan yang sehat walafiat. Ada pasangannya gitu. Pasangannya. Nek pasangannya terus piye nek ngarani nikah? Nah, kebetulan Mbak Susi ini kan sudah melangsungkan pernikahan 2 bulan yang lalu ya, Mbak ya? Waktu bulan 1 tanggal 15. Bulan 1 tanggal 15 2023. Iya. Pengajuan visa. Nah, selepas menikah persyaratan diterima komplit kayak gitu ya, data status single otomatis itu kan ada namanya, ada tanggal lahirnya. Nah, itu sama antara nama dan tanggal lahir itu harus sama seperti paspor, KTP. Nah, terus itu semua harus sama. Kakak, akte harus sama semua, nggak boleh ada yang beda. Kalau ada yang beda perlu ke dokter. Tapi kalau nama kebalik bisa ya. Misalkan Susilowati, Wati Susilo bisa. Itu masih Balik bisa. aja. Struktur penataannya dibalik-balik nggak apa-apa. Kebetulan miring-miring. Terus habis itu sudah menikah, dapat sertifikat menikah, terus baru proses lah dependent visa. Apply visa. Waktu itu aku bulan 3 tanggal 30 kita ngisi formulir ID 997, diisi semua itu, terus kita masukin sama itu apa namanya, ID 997, fotokopi paspor, fotokopi KTP, fotokopi visa, fotokopi akte, fotokopi surat apa namanya, single, izin orang tua, juga, terus akte kelahiran, semuanya fotokopi, tapi yang asli dibawa. Siapa takut ditanya. Sama translate-nya itu yang di translate itu ya. Bahasa Inggris ke KJRI, ada cap-capan sama tanda tangan KJRI. Semua dimasukin waktu itu tanggal 30 apa itu? 30 bulan 3. 30 Maret. Iya. Terus visa approve? Terus
2 minggu kemudian habis masukin biodata apa namanya kalau di Indonesia apply ke imigrasi. 2 minggu kemudian dapat balasan. Balasannya surat untuk kekurangannya, yaitu ID 520. Isinya apa itu? Isinya tentang keluarga, family member, ngisi adik, ibu, bapak, tetapi semuanya harus diisi. Sampean apa suami? Dua-duanya. Oh, sama. itu yang kurang. Harus diisi. Family member ya? Nggak boleh dikosongin. Misalnya bapak udah meninggal juga harus ditulisin nama bapak. Terus misalkan nggak tahu tanggal lahirnya, kita tulisin itu nil atau NA gitu, jangan kosongin. Terus apa? NA. skip gitu loh. Skip E gitu. N strip E. Gitu. Artinya apa? Nggak tahu itu artinya ada apa? suratnya gitu. Artinya apa sih? Aku juga nggak tahu. Skip gitu ya. Skip pokoknya. Lewati. Atau nil nggak ada gitu. Tapi harus diisi. Oke. Terus surat dari Bojo itu bukti alamat rumah. Kalau misalnya rumahnya ngontrak, Mbak, pakai sampean bukain pintu. Pakai kontrak apa namanya sih? Mbak Mila. Terus? Pakai surat kontrak rumah. Kalau rumahnya rumah sendiri ya pakai bil air atau bil gas. Oke. Nah itu waktu sampai melakukan pernikahan itu majikan tahu nggak? Nggak tahu. Majikan nggak tahu ya? Nggak tahu. Pokoknya silent ya? Silent. Terus silent. Majikan tahu saat visa sudah approve, sudah turun, suruh bikin surat pemutusan kontrak kerja. Itu baru visa keluarkan, ditukar gitu. Kemarin hari Selasa baru ambil visa ya. Reaksi majikan bagaimana? Nangis bahagia, terharu, sedih, mau ditinggal. Karena Mbak Susi ini udah kerja ikut lama ya sama majikan. 20 tahun lebih. 2 tahun lebih. Gak gelem Mbak Blanda? Gelem lah. Kita okongnya 20 tahun lebih. Itu lungguh nang WC. Enggak, jika kursi nek kono Mbak enek kursi. Kursi ndi? Di sini. Oh. Terus? Kamu sudah? Sudah. Aku bertanya gini. Sampean pacarannya berapa tahun? Aku pacaran total semua sampai nikah. Iya, dari awal sampai nikah. Dari awal 16. Kenal dia 2006. Oke, teman-teman. 2006 dia kenalan. Ya. Dan ini 2023 memutuskan untuk menikah. Terus pertanyaan saya lagi. Lama ya? Yang ngajak nikah pastinya dia duluan. Dia. Sejak berapa tahun? Sejak rencana sih udah lama waktu habis menikah secara Islami di Indonesia. Enggak, saya tanya dari pacaran dia mulai ngajak nikah itu berapa tahun? Kan pacarannya sampai 2006 mulai start. Iya. Terus dia ngajak menikah tahun berapa? Dari awal sih. Dari 2006 itu sudah diajak nikah? Belum, baru kenal dulu kenal berapa 2 tahun. Ya makanya 2 tahun. Iya. Berarti 2006 pacaran, 2008 sudah diajak nikah. Apa pertimbangannya sampai nggak langsung digas? Ya pikir-pikir dulu, terus dia juga belum resmi cerai sama istrinya, tapi udah pisah gitu. Terus dinyatakan dia pisah sama istrinya? Pas aku agak sedikit. 2000. Kita ngomongnya tahun, Mbak. Tahun. 2000 berapa? 2006 sampai pacaran, 2008 dia ngajak nikah 2 tahun, tapi dia belum selesai cerainya. 2012. Belum selesai cerainya ya, karena aku belum siap. Enggak, dia cerai 2002. 2022. Oh, sudah cerai baru kenal sama Mbak Susi. Baru nikah gitu. Sik tak iki bingung Mbak. Sampean kenal itu 2006. Iya. 2008 sampean diajak nikah. Dia belum cerai. Nah, kalau cerainya karena aku belum siap nikah. Jadi dia gitu. Maksudnya kalau sampean mau diajak nikah itu terus dia mau nyerahin suaminya. Nyerahin. Bayangkan guys, bayangkan nih kekuatannya Yani Cece. Ya. Kekuatannya Yani Cece kalau dianya sudah mau nikah, kalau mbaknya mau istrinya langsung dicerai loh. Woi, sangat
Tapi aku kenal sama istrinya ya, lihat pernah ketemu. Loh. Emang dia sudah itu nggak ada hubungan, maksudnya gimana ya? Ya udah pisah pun baik-baik udah lah. udah pisah pokoknya udah nggak ada, cuman belum ketok palu aja gitu. Secara administratif itu belum, tapi sudah pisah. Karena memang di sini kalau mau cerai harus beda rumah selama 2 tahun dulu kan. Jadi seperti itu. Oke ya, berarti sampean pikir-pikir ya, apa yang membuat sampean berpikir-pikir? Waktu dulu kan di rumah masih ada nenek. Aku juga belum. Rumah Indonesia. Iya, terus nggak mikir mau tinggal di Hong Kong lah, mau nikah di Hong Kong gitu. Terus aku pikir ya udah kita nikah aja di Indonesia, ketemu sama keluarga di Indonesia. Waktu tahun 2016 dia mau ikut ke Indonesia, nikah secara agama, ya itu. Tapi kita masih berlanjut kan. Aku belum siap menikah di Hong Kong, tinggal di Hong Kong. Terus sampean menyatakan ya sudah kita urus nikah tahun 2000 berapa? Pas nenekku nggak ada. 2000 berapa itu? Itu 17, 18? 2021. 2021? Iya. Pas nenekku sudah meninggal, aku bilang di rumah sudah nggak ada nenek, nggak ada yang aku urusin. Iya. Okay. Ada orang tua tapi kan nggak dekat. Baru sampean menikah. Iya. Dan baru aku siap. Pasangannya sampean menunggu sampean mau nikah. Guys, semuanya, Yani Cici yang ada di Indonesia nih, cek ya. Orang Hong Kong kalau sudah setia kayak gitu loh ya. Barangkali kalian nanti akan menemukan orang-orang yang setia. Kalau kalian ngerasa bahwa orang Indonesia nggak banyak yang setia, ya coba nih cari. Suaminya Mbak Susi ini setia loh, nungguin Mbak Susi. Jadi artinya perjalanan panjang. Terus sampean benar-benar tahu sudah karakter suami sampean seperti apa? Sudah. Soalnya aku roh dewe ya, aku nek ngomong wake. Tapi ya namanya orang Hong Kong kan pasti beda budaya dan beda sesuatu. Tapi akhirnya perjalanan itu selesai ya di sini. Akhirnya kita bikin perjuangan yang baru. Dan tadi sudah disampaikan sama istri saya bahwa majikannya tidak tahu sama sekali. Dan itu yang menguntungkan. Akhirnya posisi visa Mbak Susi ini turun dalam kurun waktu 40 hari. Nih teman-teman, yang jadi catatan adalah kalau kalian masih di dalam majikan, jangan terlalu gegabah. Jangan gerusa-gerusu. Kita bisa atur segala sesuatunya. Mbak Susi ini diatur segala sesuatunya, akhirnya begitu keluarnya smooth sekali. Dan bahkan majikannya nggak menyangka, hai meh, kayak gitu kan. Ih, luar biasa. Sampai shock nangis ya? Shock nangis, kenapa nggak bilang-bilang? Kalau bilang aku ingin menjadi saksi, menuliskan tanda tanganku di atas sertifikat. Wah, lah gak jadi saya berarti ya saksinya. Bahaya berarti. Saya lebih istimewa daripada majikannya, lo bayangkan. Wah, istimewa saya. Yang sudah bertahun-tahun. Beda kan? Makanya. Hai penonton. Ada penontonnya, ini luar biasa ya. Konten kita ada penontonnya. Ya. Terus jadi benar-benar ya, sampean bisa benar. Itu sebenarnya yang tidak menginginkan majikan tahu sampean atau suami? Suami sih. Yang kasih tahu, nggak usah lah. Kasih tahu dulu karena takut kalau mengganggu visa. Mengganggu gimana ya, kalau majikan tahu takut nggak suka. Gimana, itu kan urusan pribadi. Jangan dikasih tahu dulu. Nanti kalau sudah beres, sudah selesai baru kasih tahu. Dan ini smooth ini 40 hari ini tidak ada persoalan-persoalan, cuman tadi kartu keluarga yang belum diisi ya. Jadi selamat buat Mbak Susi. Kalau mungkin ini di konten saya di yang sini ada hal yang sampean perjuangan 16 tahun itu sebenarnya hal apa sih yang paling sulit yang sampean rasakan di 16 tahun sampai di titik ini itu? Nggak ada sih. Santai, kita jalani relax bersama ya? dengan santai banget.
libur ketemu bareng, jalan-jalan bareng. Tapi sampean juga nggak cerita teman-teman sampean, circle-nya sampean Ada sampean? teman dekatku. Yang kemarin Berapa itu? orang Iya, yang 2 jadi orang. saksi itu? Semuanya di kampungku juga udah semua tahu. Sudah Enggak, tahu. yang circle sampean di Hong Kong. Ya kayaknya 2 tahu orang. semua sih. Kadang suka kumpul, suka maksudnya ketemu gitu. Nggak ada ngomong yang wah gini. Nggak ada. Tapi Iya. yang itu cuma 2 orang. Yang prasangka buruk nggak ada. Nggak ada sih. Nggak Ya yang diceritain 2 orang. 2 orang toh. Iya. Oh, iya 2 orang. Jadi ini. Sauda Subeno sama Anissa. Nah, teman-teman, kalau kalian punya something spesial hubungan, itu circle kalian harus berhati-hati karena nanti aja Musuh dalam selimut. Kalau sampean cerita ke saya, kalau sudah selesai baru dikontenin. Kalau sudah selesai, kalau belum done, kita akan tahan. Oke, Deling, tahan dulu. Kayaknya penonton ada yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan Ya, penonton? penonton monggo. Penanya apa? Aman? Pas? Aman, pas. Oh, penontonnya pas loh. Nggak ada yang ditanyakan. Ya, Nanti udah. kita Kejawab semua sih. pertanyaan nanti nggak terima WA loh. Nggak terima WA loh, nanti ditanyakan ke sini. Pertanyaannya di sini loh. Uduk-uduk apa idik-idik gitu kan? Alhamdulillah udah dijelasin dari awal, jadi udah tahu. Jadi nanti kalau mau mengikuti itu kan bisa paham ya. Iya. Yang di YouTube Yang di YouTube kalau gimana? ada yang mau nanya. Oh ya, lihat di YouTube, Pian. Ada nggak yang nanya? Kalau mau Yang hadir menikah, itu disapa semuanya. Yang ada cuma menyapamu, Deling. Alhamdulillah, YouTube PDE yang nyapa aku, wes. Terima kasih guys. Live ya? Iya. Ya ada live, ada nanti di konten lagi. Jadi seperti itu ya. Nggak ada yang ditanyain lagi. Aku rasa memang perjalannya aku lebih cenderung ngelihat di 16 tahun ya. Aku melihat sampean berprosesnya dengan orang Hong Kong, membiasakan. Ya aku kalau bilang rada rame ya. Suaminya agak panjang banget ya kalau ngomong. Dia itu kalau ngomong Banyak. nggak berhenti banyak ngomong. Kalau dia ngomong ya kita Iya. oke. Karena sampean bisa diam itu loh sekarang, jadi ngimbangi. Kalau ngomong wah ya aku ngerasain. Gak apa-apa, tapi ya karakter Iya, mau emang- gimana emang lagi. orangnya udah begitu. Sampean sangat memahami sekali. Gitu Kak, kalau ketemu temanku juga gitu ya terus. Orangnya enak, humble, temen-temen welcome. Nggak capek ya emang udah begitu ya. Susah. Atau mungkin teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya mau tanya-tanya tentang syarat nikah atau ada Apa masalah bisa, apa Silakan. bisa. Cacat di kolom komen. Yes, silakan cacat kayak gitu. Siapa tahu yang mau nikah lebih baik jangan keluar dari majikan dulu. Tahan dulu, pesannya Mbak tahan Susi. dulu. Paling lama itu harus 1 tahun ya, soalnya prosesnya Ya. kan nggak mudah. Ya, Ya. perlu waktu. Sebenarnya 3-4 bulan sih kalau dia bisa tahan proses dari penyelesaian dokumen. Kalau dokumennya tidak ada masalah, aku rasa sih 2-3 Iya. bulan itu kelar cepat lah. Harus siapkan dulu. Kelar cepat dan Yang penting intinya itu sebenarnya teman-teman kalau mau menikah itu harus disiapkan KK, KTP, akte bagi yang single. Iya. Dan calonnya no. calonnya. Dan Calon itu nomor 1 Mbak. kayaknya calonnya datanya komplit piye terus San? Calonnya kayak datanya komplit ya San. Plek-plek. Tinggal nyari dia. Dek gak gelem kok, Dek. Selera Nusantara, Nusantara. gak selera internasional kok. Nonton. Hai penonton. Ada yang tertarik juga. Akeh iki dipayono. Para janda-janda ada berapa ini? Janda kafe iki. Janda kafe penonton. Janda kafe bro. Oh sijine enggak, sijine ada kok. Dia udah ini. Udah. Wah, janda kafe. Belum beres semua. Wah, calon. Calon semua ini ya. Allah. Alah, wes ya. Jadi Pastikan dulu ya untuk datanya itu antara nama dan tempat tanggal lahir itu Fix harus dulu. sama. Sama. Kalau nggak sama, jangan daftar dulu Mental. daripada bikin pusing calon pasangan. Mental, harus mental. disamain semuanya. Yes. Biar caranya menyamakan, tanya sama Pak Capil. Pak Capil. Sama kelurahan. Pak Capil tahu ya? Capil. Jangan dibahas di sini. Komen-komen saja. Gak usah dibahas di sini, oke? Tanya Sandro. Oke, itu saja. Oke. Sekarang kita pingin terakhir ya, closing statement adalah pesan-pesan dari Mbak Susi yang
berjuang sekian lama, kira-kira buat teman-teman bagaimana? Yang buat teman-teman yang ingin menikah. Nah, Yang ya ingin enggak, menikah. pokoknya buat teman-teman semuanya mau menikah mau enggak, pokoknya pesennya Mbak Susi buat teman-teman. Yang pesan-pesannya ada- buat mau menikah harus kita pahami karakter suami. Dia itu ya harusnya saling mengerti lah, saling mencintai, saling mengerti, saling berjuang agar bisa. Karena semuanya juga aku waktu itu suamiku yang ngurus segalanya sih, cek ke imigrasi, wirawiri dia semuanya. Pas visa turun baru aku sama dia ke sana. Ambil visa. Karena harus yang ambil visa itu Bersangkutan. harus kita. Gitu. Buat teman-teman yang lain yang lagi berjuang, selamat berjuang, sabar. Bayi Hongkong 22 tahun, satu majikan. Buset, tapi diselesaikan dulu mesti. Mbak Susi mau menyelesaikan oke. Harus sabar, harus kuat, harus tabah. Kalau majikan Nyinyi-nyonyo. nyinyi-nyonyonya masukin ke telinga kanan, masuk ke telinga kiri. Jangan diambil hati karena itu akan merusak hati kita. Oke teman-teman, cerita dari Mbak Susi, mudah-mudahan pengalaman berikutnya menyusul dari kalian-kalian. Ya, penonton di depan. Saya akan tunggu dan saya akan mendoakan kalian cepat didekatkan jodohnya. Amin. Dan kalau bisa, Aminnya karo guyu ya. kan kalau bisa hubungi saya kalau mau nyari saksi menikah di Hong Kong. Oke, kita aja, Puyan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next Satu video. lagi, Apa lagi? terima Oh, lagi. kasih buat Mas Andro, Mbak Yuli yang selama ini membantu aku. Selalu ngasih, kalau tanya-tanya selalu dibales. Siap. Terima kasih Mbak Yuli. Selalu respon ya. Mm-mm. Siap. Terima kasih Mas Andro. Siap. Oke, sehat selalu. Sama buat Mbak Susi Susi. dan keluarga. Mudah-mudahan silaturahim ini akan terjalin terus kita sampai hari ini, besok dan lusa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye. Mantan anyar, bye bye.